Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Akhir Mandala Putra Pane, Fadli Adi Nusantara, dan Cikal Nikmah Putri akan menjelaskan yang namanya anatomi bagian perut. Rongga perut dan batasnya. Rongga perut. Rongga perut adalah ruang tubuh terbesar, atapnya diafragma mencapai tinggi ke dalam dada, di bawah tulang rusuk bagian bawah, dan bagian terendahnya rongga panggul sebagian tertutup di dalam tulang panggul. Bagian perut yang tepat berisi organ-organ internal utama, usus, hati, pankreas, limpa, ginjal, adrenal, dan pembuluh darah besar. Dan rongga panggul di bawahnya tertutup oleh innominate tulang, berisi usus terminal, kandung kemih, dan organ genital. Kedua rongga tersebut adalah terus-menerus di pintu atas panggul. Anatomi permukaan. Dinding perut anterior. Di atas di setiap sisi, batas kosta, batas bawah tulang rusuk membentuk sudut. Di puncaknya adalah ujung proses sigmoid sternum. Umbikus atau pusar berada di garis tengah sejajar dengan vertebra lumbalis keempat. Di bagian bawah garis tengah anterior adalah simfisis pubis, sambungan fibrosa keras antara dua bagian panggul di depan. Substernum, umbilicus, dan simfisis dihubungkan oleh pita kuat dari fascia dalam delin alba atau garis putih. Perlekatan sentral yang kuat untuk otot-otot yang aponeurosisnya berpotongan di sini. Ketika mereka berkontraksi, linea alba terlihat antara otot rectus abdominis di kedua sisi perut yang terakhir dilintasi oleh 2 atau 3. Processus sphenius. Vertebra lumbalis dirasakan antara dada dan sakrum, dan di setiap sisi tulang belakang adalah perut spinae erector besar otot, tulang rusuk kedua belas pendek di setiap sisi menandai batas terendah sangkar dada, sementara di bawah puncak iliaka dapat ditelusuri kembali ke sakrum. Berakhir di iliaka superior posterior tulang belakang, ditandai dengan lesung pipit di kulit di atasnya. Di setiap sisi tulang belakang di luar batas lateral otot daerah. Otot panggul, otot dan transvers mereka berpat yang berbeda arah, menambah kekuatan pelindung mereka. Mereka muncul dari tulang rusuk yang lebih rendah di atas iliaka puncak di bawah dan melalui lembaran fascia lumbar yang padat. Dari ujung transversus lumbar proses di belakang, serabut miring eksternal mengalir ke bawah dan ke dalam, seperti orang yang meletakkan tangan mereka di saku mereka. Serat miring internal berada di sudut kanan ini dan serat-serat dari transversus berjalan lurus. Peritoneum, mesenterium, dan omentum. Rongga perut adalah katung tertutup dilapisi dengan membran peritoneum berkilau serosa selaput yang menutupi aspek dalam dinding perut adalah peritoneum parietal. Itu tercermin di atas jeroan yang terkandung adalah peritoneum visceral.
Lapisan parietal melekat pada permukaan dalam dinding perut anterior dan posterior, bagian bawah diafragma, permukaan atas dasar panggul. Permukaan yang halus memungkinkan strukturnya meluncur bebas, dan lapisan longgar jaringan ikat mengintervensi antara peritoneum parietal dinding-dinding perut. Disposisi umum organ perut. Hati menempati bagian kanan atas rongga, muncul sedikit di bawah batas kosta dan sedikit di sisi kiri, dengan bagian tengahnya terletak di daerah epigastrium. Di bawah batas bawahnya di sisi kanan memproyeksikan kantong empedu, perut sebagian besar di bawah penutup iga kiri, tetapi sebagian permukaan anteriornya terlihat pada sudut antara tepi bawah hati dan batas kosta kiri. Omentum besar turun dari batas bawah lambung, menutupi kolon transversum yang terletak tepat di bawah dan gulungan usus halus. Yang terakhir ini adalah isi utama rongga menyindir diri mereka sendiri ke dalam relung dan tulang kepanggul. Limpa hampir tidak terlihat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Cikal. Sampai mana tadi? Perut dan usus halus. Perut dan usus halus. Perut adalah bagian terluas dari seluruh pencernaan, menghubungkan keronggaan dengan dua denium awal dari usus kecil. Keronggaan bergabung dengan perut segera setelah melewati diafragma di perut dan duodenium meninggalkan organ pada lubang pilorus. Lambung terletak di daerah epigalitrium dan hipokontrium kiri. Tetapi ada variasi yang cukup besar dengan perut, postur, keadaan pencernaan, dan emosi. Usus halus adalah bagian dari seluruh pencernaan antara lubang pilorus dan usus besar. Beberapa panjangnya 6 m atau 20 kaki dibagi menjadi satu, dua denum lingkaran pendek 30 cm, 12 inci yang berlangsung menyambung dengan perut dan terikat erat pada dinding. Aduh. Lanjut, Kal. Oke, saya akan melanjutkan. Usus besar. Usus besar berjalan di ujung ileum ke orificium eksternal dubur, panjang hanya sekitar 1,5 sampai 1,8 meter atau 5 sampai 6 kaki. Meliputi 1 segum dengan appendix berbentuk cacing, 2 tungkai ascendens transversal dan descendens dari usus besar. 3 usus besar panggul. 4 rektrum dan saluran anus. Usus besar umumnya adalah dibedakan oleh 1, 3 pita superficial otot longitudinal menonjol di bawah lapisan serosa dan melintas usus dari ujung ke ujung sampai taenia coli yang berjarak sama di sekelilingnya lingkar. 2 tek lemak atau polip tersebar yang menonjol sebagai pelengkap
epiloik yang terkuntit pada permukaan. 3. Segmentasi menjadi kantung atau haustrasi kasar, samar-samar menyerupai cacing tanah dan ditandai secara internal oleh lipatan semi lunar. Hati dan limpa. Hati adalah organ padat besar kelenjar terbesar di tubuh. Di bagian kanan atas rongga perut, ini memiliki zat rapuh kecoklatan dengan lapisan peritoneum yang halus dan tersampir di bawah diafragma oleh ligamen suspensorium yang merupakan refleksi peritoneal. Limpa terletak tepat di bawah kubah kiri diafragma sesuai dengan lobus kanan hati di sisi yang berlawanan. Ini adalah organ yang jauh lebih kecil, seluruhnya di bawah penutup tulang rusuk, lunak dan lembek, dengan kapsul fibrosa. Ini adalah piramida atau tetrahedral dengan cembung halus yang besar permukaan di bawah diafragma dan 3 permukaan yang lebih kecil menghadap ke dalam dan menyatu pada hilum, di mana arteri dan vena limpa melekat satu permukaan membentuk bagian pankreas. Pankreas adalah organ lunak padat berbentuk lobulated yang tercakup dalam cekungan duodenum dan peregangan di dinding posterior abdomen dan pembuluh darah besar. Terdiri dari kepala, ekstremitas kanan yang membulat, terjepit di lekukan duodenum, leher, tubuh yang membentang menyeberang ke sisi kiri depan pembuluh darah besar dan bagian atas ginjal kiri dan ekor naik ke halus limpa. Ginjal dan ureter. Ginjal membuang produk limbah dan kelebihan air di darah yang dibawa oleh ginjal, lateri ginjal, dan urin yang merupakan keluarkan dilewatkan ke saluran ureter yang membawanya ke kandung kemih. Setiap ginjal terletak pada recessus pravertebral. Mereka adalah organ berbentuk kacang, cembung di batas luarnya dan cekung ke arah garis tengah dengan tubuh dan bagian atas dan kutubnya. Diafragma dan kandung kemih. Diafragma adalah otot utama pernapasan dan membentuk partis sebagian berotot, sebagian tendinius antara rongga dada dan rongga perut. Ini memiliki kubah berotot kanan dan kiri yang menjulang tinggi ke dalam toraks dan memisahkan paru-paru dari viscera abdomen, dan sebuah flat intermediate tendon sentral tempat jantung beristirahat. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berotot berongga di bagian depan rongga panggul. Ia menerima urin melalui ureter dan mengeluarkan ke dalam uretra dengan berkemih. Bentuknya bervariasi dengan distensi, tapi kira-kira seperti piramida. Terbalik ketika kosong, itu terletak sepenuhnya di dalam panggul di belakang pubis. Saat mengambang, bagian atas yang berkubah atau fundusnya naik ke dalam perut dalam kontak dengan bagian belakang dinding perut anterior. Rektrum dan anus. Rektrum adalah bagian terendah dari usus besar. Kotoran masuk dari usus besar panggul dan tetap sampai dikeluarkan melalui defekasi. Panjangnya sekitar
13 cm atau 5-6 inci. Dimulai sebagai lanjutan dari usus besar panggul di tengah sacrum, mengikuti cekungan kurva sakral dan berbelok ke depan pada tulang ekor untuk bergabung dengan saluran anus. Saluran lebar pendek 4 cm atau 11 atau 2 inci. Panjang yang membengkok tajam ke belakang untuk membuka di lubang anus. Saraf. Saraf plaksus lumbal adalah saraf di dinding posterior perut digantikan di panggul oleh plaksus sakral akar saraf. Muncul dari foramen sacrum dan berbaring telentang dari rongga. Cabang utama plexus lumbalis adalah saraf femoralis yang menyertai tendon psoas dan pembuluh ileka eksternal ke selangkangan untuk memasuk otot dan kulit depan paha. Cabang utama plexus sacralis adalah saraf siatik. Sekian presentasi dari kelompok kami.